Nah, satu metode tertutup yang kita pelajari yang lalu yaitu metode secant, di mana kalau pada metode secant itu dia perlu dua nilai awal, tapi dua nilai awal ini tidak seperti pada metode tertutup. Kalau di metode tertutup, dua nilai awal ini harus mengapit akar dari persamaan yang akan kita cari. Nah, kalau sedangkan pada metode secant, dua nilai awal yang kita ambil ini tidak harus tidak harus menutup atau mengurung akar, ya itu metode secant. Nah, hari ini kita akan belajar dua metode lagi yang lainnya di metode terbuka. Jadi ini sebagai ini ya mengulang lagi yang lalu-lalu, jadi supaya Anda ingat bahwa kalau yang dikatakan dengan akar persamaan itu adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan fx sama dengan 0. Atau kalau kita buat kurva dari y sama dengan fx, maka yang dikatakan akar itu adalah perpotongan antara kurva y sama dengan fx dengan sumbu x. Itu yang dikatakan dengan akar. Metode pencarian akar ada dua secara garis besar, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di metode tertutup kita belajar dua metode, yaitu metode biseksi dan regula falsi, di mana keistimewaan dari metode tertutup, kalau kita mencari akar atau mencari nilai awalnya itu benar, yaitu dia harus mengurung akar, maka pasti Anda akan dapatkan akarnya itu. Ya, pasti itu. Nah, tapi kalau ternyata bukan ternyata kekurangannya dari metode tertutup ini biasanya ini ya, yang terjadi iterasi yang kita punya ini rada panjang. Jadi iterasinya banyak. Itu kekurangan dari metode tertutup. Nah, selain metode tertutup, kita punya metode terbuka. Kita akan belajar 3 metode di metode terbuka ini. Metode iterasi satu titik, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Kalau di metode terbuka ini, nilai awal yang diinginkan itu tidak harus mengurung pada akar. Jadi tidak perlu mengapit akar kalau kita memang perlu dua nilai awal. Tapi di beberapa metode kita cuma perlu satu nilai awal saja. Nah, kekurangannya pada metode ini dia bisa divergen. Divergen itu artinya yang akan kita cari ini malah proses kita ini menjauhi akar yang dicari. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Namun kalau ternyata yang kita dapatkan ini tepat, atau nanti akan kita dapatkan hasil yang konvergen dengan fungsi yang sama dan tebakan awal yang sama, misalkan ya, kalau ternyata dia itu memang dengan kondisinya ini bisa konvergen, biasanya proses iterasinya ini lebih cepat. Jadi untuk mendapatkan nilai atau akar yang dicari ini, kalau Anda menggunakan metode terbuka, proses iterasinya lebih cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Tapi itu kata-katanya biasanya ya, tidak selalu. Ya ada kalanya memang kadang sama gitu. Ini kurang lebihnya dari metode terbuka ya. Nah, kalau yang pertemuan lalu Anda sudah belajar metode secant, ya. Kalau yang sekarang ini kita akan bicara metode iterasi satu titik. Dan nanti ada metode Newton-Raphson. Kalau pada metode iterasi satu titik, pencarian akar ini, akar dari fx, itu kita dapatkan dari mengubah bentuk fx sama dengan 0 itu menjadi bentuk x sama dengan gx. Jadi kita ubah. Kemudian dari sini nanti kita akan menentukan proses iterasinya dari persamaan x sama dengan gx ini. Nah, dalam hal mengubah x sama dengan gx itu akan banyak bentuk gx yang bisa Anda pilih. Makanya dia di sini ngomongnya bentuk gx-nya ini tidak tunggal gitu. Dia bisa bermacam-macam. Jadi contoh aja kalau nanti misalkan nih ya, saya punya ada persamaan misalkan aja bentuknya gini. X kuadrat plus 2X
ditambah dengan misalkan aja lah E pangkat 3X sama dengan 0 gini. Nah, dari sini kita bisa mengubah X-nya ini menjadi bentuk X sama dengan itu menjadi bermacam-macam. Bisa saja saya tulisnya dari bentuk yang ini. Jadi saya nulisnya X sama dengan dari yang ini ya. Dari yang 2X ini berarti saya punya min X kuadrat min E pangkat 3X dibagi 2. Nah, saya bisa nulis kayak gini. Bisa juga saya tulisnya adalah dari yang X kuadrat. Kalau dari X kuadrat, maka saya akan peroleh X itu sama dengan plus minus, boleh ambil salah satunya nanti, akar dari, ini dipindah ruas, min 2X min E pangkat 3X. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga misalkan Anda ambil dari bagian yang ketiga. Kalau dari bagian ketiga ini apa berarti? Kalau dari bagian ketiga saya bisa dapatkan berarti apa ini? Ini kan jadi ln E. Jadi saya punya X itu sama dengan sepertiga ln dari X min X kuadrat min 2X. Nah, jadi memang ini sendiri yang bagian kanan ini yang kita sebut sebagai GX. Itu adalah GX. Ini juga adalah GX. Jadi ini adalah GX. Yang di sini ini juga bagian ini yang kita sebut sebagai GX. Makanya di sini dikatakan bentuk GX itu tidak tunggal. Ya, dia memang bisa berbentuk macam-macam. Nah, dari kondisi yang ini, sebentar ya. Bentar. Nah, kalau misalkan kita ambil sebuah GX, ini ngomongnya dia penting ya agar proses iterasi konvergensinya ini bisa terjadi. Ini dijamin gitu ya, ada jaminan. Jadi kalau kita memilih GX sedemikian hingga nilai mutlak dari G aksen X itu lebih kecil daripada 1 pada daerah yang diinginkan. Jadi pada suatu selang ya ini ngomongnya. Maka nanti proses yang kita punya itu pasti konvergen. Itu ada jaminan. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, itu bukan berarti dia nggak akan konvergen, enggak. Jadi mungkin aja dia konvergen, mungkin aja juga dia tidak konvergen kalau ini tidak terpenuhi. Tapi kalau G aksen X-nya itu sudah pasti dia lebih kecil daripada 1 pada suatu daerah tertentu, maka ini pasti akan kita dapatkan suatu proses yang konvergen. Itu pada metode iterasi 1 titik. Nah, cara kerjanya kurang lebih gini. Kalau kita lihat secara grafik ya. Jadi ini kalau secara grafik. Ini adalah bentuk kurva, ini garis Y sama dengan X, kemudian ini adalah kurva GX, maka karena tadi dalam bentuk iterasi 1 titik itu saya sudah ubah menjadi X sama dengan GX, maka yang akan menjadi solusi itu adalah perpotongan dari garis Y sama dengan X dengan kurva Y sama dengan GX. Ini dia. Kalau di sini ngomongnya titik A. Titik A ini yang sebagai akar. Nah, proses berjalannya iterasi pada metode iterasi 1 titik itu adalah yang pertama kita ambil dulu yang di sini disebut sebagai XI gitu ya. Ambil XI. XI Anda tarik garis sehingga dia memotong pada kurva GX di sini. Kemudian karena kita dapatkan bahwa X sama dengan GX berarti ini tarik garis yang sejajar dengan sumbu X sehingga dia memotong kurva atau garis Y sama dengan X. Ya, titik ini yang kita sebut sebagai titik
XI plus 1. Ini adalah iterasi yang ke I plus 1. Jadi iterasi ke I plus 1 kita dapatkan dari X itu sama dengan GX. GX-nya adalah hasil dari iterasi yang sebelumnya. Kemudian dari sini kembali cari perpotongannya terhadap kurva GX. Ini dia. Kemudian dari sini kita bisa hitung bahwa X itu sama dengan GX. Nah, berarti tarik garis lagi. Nah, ini demikian seterusnya sampai dia mendekati pada akar yang diinginkan. Ini adalah kasus yang konvergen. Nah, kasus yang konvergen artinya akarnya itu bisa kita dapatkan. Contoh yang kedua, ini juga masih kasus yang konvergen ya. Ini XI. Ambil pada tarik garis sejajar sumbu Y, memotong kurva Y sama dengan GX. Kemudian dari sini karena ada persamaan X sama dengan GX, berarti tarik garis yang sejajar dengan sumbu X sehingga garis ini memotong garis Y sama dengan X. Ini dapat titik XI plus 1. Kembali dari titik ini dibawa, dicari di GX-nya. Jadi kita hitung ya, kita hitung GX-nya. Dengan X-nya adalah XI plus 1. Di sini saya dapatkan. Proses iterasi dilanjutkan saat X sama dengan GX. Bawa ke sini. Nah ini terus, ini dapat XI plus 2. Ini dicari lagi. Gini, demikian seterusnya. Sampai akhirnya dia akan mendekati nilai yang diinginkan. Ini perpotongan antara Y sama dengan Fx dengan Y sama dengan Gx. Ini juga yang kondisi kita sebut konvergen. Ya, dengan kondisi yang seperti ini Anda akan dapatkan akar dari persamaannya tadi. Terus kondisi yang ketiga ini contoh ya, contoh beberapa kondisi aja. Ini saya cari XI-nya, kemudian saya hitung GX-nya, dapat titik ini. Dari sini karena X sama dengan GX dibawa ke sini, dapat titik ini, dapat XI plus 1. Dari XI plus 1 sekarang kita kembali cari nilai dari GX. Nah ini ternyata dia semakin ke atas. Misalkan dapat gini ya. Nanti dari sini dicari lagi nilai Y sama dengan Fx, misalkan dapat ini. Kemudian Anda cari lagi. Nah setelah kita lihat ternyata kondisi yang ada di sini ini, hasil iterasi kita semakin lama ini semakin menjauhi dari perpotongan dua kurva yang ada. Jadi dia tambah jauh. Ini pertama awal tarik garis, dihitung nilai GX-nya, dapat, kemudian kita bawa karena X sama dengan GX, dibawa ke sini. Di titik XI plus 1 dihitung GX-nya lagi, dapat yang di atas. Kemudian cari nilai XI plus 2-nya, misalkan dapat di sebelah sini. Dihitung lagi nilai GX-nya, cari perpotongan dengan kurva, demikian seterusnya. Nah, kalau kita lihat proses iterasinya, dia semakin menjauhi dari titik potong ini. Nah, kondisi yang ini yang kita katakan sebagai kondisi yang divergen. Jadi proses iterasinya itu malah menjauhi dari akar yang diinginkan, bukan malah mendekati. Terus ini kondisi yang apa ini? Ini contoh yang keempat ya. Kalau keempat ini mana? Ini XI. Bawa ke Y sama dengan GX, dapat di sini. Cari Y sama dengan X, bawa ke sana. Ini dapat XI plus 1. Terus cari Y sama dengan GX. Jadi ini setelah kita lihat, ketemu XI plus 1, cari nilainya pada kurva Y sama dengan GX. Balikkan lagi. Nah, ini terus, ini kalau Anda lihat ternyata dia akan terus seperti ini ke sini. Naik lagi. Gini terus, ini terus. Ya, dan seterusnya. Padahal akar yang diinginkan itu ada di tengah ini. Kalau kita lihat, dia akan berputar-putar gini, tapi semakin menjauhi dari akar. Nah, kondisi ini pun juga kita katakan sebagai kondisi yang divergen. Jadi memang ini salah satu kelemahan dari metode terbuka ya.
Dari titik yang kita punya itu kadang kita bisa dapatkan kondisi yang konvergen, kadang bisa juga dapatnya kondisi yang divergen. Nah, kalau divergennya kalau di iterasi satu titik itu tadi sih, pada sebuah interval yang kita punya itu kalau memang nilai mutlak dari G aksen X itu lebih kecil daripada 1, dia pasti konvergen. Tapi kalau masih lebih besar daripada 1, bisa konvergen, bisa divergen. Tergantung dari itu ya. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan untuk metode iterasi satu titik. Tidak ada pertanyaan? Enak langsung ke contoh soalnya, Bu. Ya, nah di sini ya. Ya. Nah, ya ini tadi proses berjalannya iterasi satu titik. Ini sebagai contoh. Oh ini algoritmanya ya. Jadi langkah awal kalau Anda menggunakan metode iterasi satu titik, yang pertama fungsi fx sama dengan 0 itu Anda ubah menjadi x sama dengan gx. Dengan cara yang bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan di sana tadi ya. Jadi x sama dengan gx-nya itu bisa bermacam-macam nanti. Itu tergantung dari kita. Yang pasti tidak semuanya dengan kondisi yang seperti itu nanti bisa dapat hasil yang konvergen memang. Terus yang kedua, tentukan satu tebakan awal X0. Ini bebas. X0-nya tidak ada ketentuan harus pakai yang bagaimana, bebas. Terus kemudian proses iterasi itu kita hitung dari nilai X pada iterasi ke I plus 1 itu sama dengan nilai G dari Fx. Nilai G dari X, bukan Fx ya. G dari X pada iterasi yang sebelumnya. Jadi kalau Anda punya X0 ini ya, maka X1 itu tidak lain adalah GX0. Jadi GX0-nya itu harus kita hitung dulu. Terus setelah itu kita dapatkan X1. X1 dari mana ya? Disamadengankan dengan nilai GX0. Nah, dari X1 yang ada ini, Anda lihat langsung pada kriteria berhenti. Kriteria berhentinya yang mana, Bu? Ya, seperti yang kemarin ya. Bisa dari angka signifikan, bisa juga dari nilai mutlak dari FE, bisa juga dari banyaknya iterasi. Tergantung dari soal ya. Kalau diminta misalkan sampai iterasi ke 20 gitu ya, berarti Anda harus melakukan proses iterasi sampai 20. Terus ini sebagai contohnya. Tentukan penyelesaian dari X min akar X min sin X sama dengan 0 yang terletak pada interval 2 sampai dengan 3 dengan menggunakan salah satu metode terbuka. Ya karena sekarang kita lagi bicara iterasi satu titik, pakai metode iterasi satu titik sampai dengan nilai mutlak Fx lebih kecil dari 10 pangkat min 3. Jadi ini lebih kecil daripada 0,001. Kita lakukan proses iterasinya. Nah, kalau kita menggunakan metode iterasi satu titik, maka langkah awal yang harus Anda lakukan di sini adalah menentukan fungsi Gx-nya dari ini. Dari ini kita tentukan fungsi Gx-nya. Anda ubah menjadi bentuk X sama dengan. Ini bebas ini, mau pakai yang cara bagaimana. Kalau saya sih ngelihat kondisi yang kayak gini, saya bisa ambil salah satunya ya. Anda bisa coba yang lain nanti. Saya mau mencari perpotongan antara X dengan GX-nya saya ambil akar X ditambah dengan sin X. Jadi dari sini ini kan bisa saya ubah. Ini bisa saya ubah menjadi X sama dengan akar X plus sin X. Ini yang sebagai GX. Harus gini Bu? Enggak.
Bisa juga misalkan Anda mau dari akar ini ya nggak apa-apa, nanti dikuadratkan berarti ya. Kalau dari akar itu bagaimana? Saya punya X sin X dikuadratkan itu sama dengan X. Bisa. Dari sin juga bisa sebenarnya. Kalau dari sin berarti Anda pakainya nanti arkesin. Arkesin dari apa? X min akar X itu sama dengan X. Itu GX-nya nanti. Terserah ya mau pakai yang bagaimana. Kita coba di sini misalkan aja kita akan gunakan GX-nya seperti yang tadi saya bilang. Akar X ditambah dengan sin X. Ya, kita lihat. Ini, X min akar X min sin X sama dengan 0. Kita akan ubah menjadi X itu sama dengan akar X ditambah sin X. Akar X plus sin X itu adalah GX. Fx-nya adalah X min akar X dikurangi sin X sama dengan 0. Fx-nya X min akar X dikurangi sin X. Itu Fx. Kita perlu mencari Fx kah? Tergantung ya. Karena tadi kriteria berhentinya dari nilai mutlak Fx, maka Fx ini harus Anda cari. Tapi kalau nanti misalkan kriteria berhentinya itu dari angka signifikan, Anda nggak perlu cari nilai Fx. Karena kalau angka signifikan itu dilihat dari nilai X. Oke, dari sini kita coba buat tabel. Iterasi yang pertama, ambil sembarang nilai. Karena tadi diketahui akar yang akan dicari itu di antara 2 sampai dengan 3. Saya ambil sebagai nilai awalnya adalah 2. 2 ini saya masukkan untuk menghitung GX. Dengan GX-nya adalah akar X plus sin X. Kalau nanti Anda pakai kalkulator, pastikan kalkulator Anda dalam radian, jangan dalam derajat ya. Ya, nanti di settingan kalkulatornya tolong dicek lagi. Jadi di sini yang Anda cari sin, kalau ada trigonometri, itu nanti berbeda antara radian dengan derajat. Jadi pastikan kalkulator Anda dalam radian. Nah, terus kita hitung di sini. Dihitung berarti GX dengan X-nya sama dengan 2, saya menghitung akar 2 ditambah dengan sin 2. Saya hitung. Dapat angkanya. 2,32351. Nah, sebenarnya kita mau lihat X yang ada di sini ini cukup enggak sih gitu. Kalau kriteria berhentinya seperti ini, ya berarti Anda tinggal menghitung Fx. Kalau kita lihat di sini Fx-nya ini kan tidak lain adalah X saya kurangi dengan Gx gitu ya. Karena kan ini duanya saya pindah ke sana. Jadi Fx ini nilai mutlak Fx dimutlakkan ya, saya dapatkan dari yang kolom kedua dikurangi dengan kolom ketiga. Jadi saya peroleh, ini saya mutlakkan, ketemunya 0,32351. Sehingga dari sini belum memenuhi pada kriteria berhenti. Sehingga Anda harus melakukan iterasi yang kedua. Nah, di iterasi kedua kita menggunakan proses iterasinya adalah nilai X iterasi kedua itu sama dengan nilai G pada iterasi pertama. Jadi di sini nilainya tidak lain sama dengan GX di iterasi pertama. Hasilnya berarti kan ini sama ya. Kita hitung sekarang GX dengan X-nya adalah hasil iterasi yang kedua. X-nya 2,32351. Dihitung di sini. Akar 2,32351 ditambah dengan sin dari 2,32351. Kita hitung. Dapat hasilnya ini. Kemudian dari sini Fx-nya, kebetulan Fx-nya di sini ini kalau saya tulis ya, supaya Anda nanti tidak bingung kok dapatnya dari mana. Fx di sini kebetulan kita peroleh sama dengan ini adalah X saya kurangi dengan Gx. Ya kan, Gx-nya kan ini. Ini sendiri adalah Gx.
Makanya untuk melihat dari kriteria berhentinya, Anda sekarang harus mencari nilai GX-nya. Nilai mutlak dari Fx. Nilai mutlak dari Fx, X dikurangi dengan GX. Saya dapatkan hasilnya adalah berapa ini? Nilai mutlak ya. Walaupun nanti negatif, ya berarti harus dipositifkan. 0,06937. Cek nilai di sini. Apakah sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 3? Oh, belum. Berarti harus dilakukan iterasi yang ketiga. Iterasi ketiga, nilai X-nya itu sama dengan GX di iterasi yang kedua. Nah, dari X yang ada ini, kembali Anda harus hitung GX. Jadi dari yang di sini, hitung GX pada iterasi yang ketiga. Dihitung GX-nya. Dapat 2,27684. Nilai mutlak Fx dihitung dari X dikurangi GX, dimutlakkan. Ketemunya 0,02270. Sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 3? Belum, berarti lakukan iterasi keempat. Nah, iterasi keempat bagaimana? Iterasi yang keempat, X-nya saya peroleh dari GX di iterasi ketiga. Hasil ini dihitung lagi GX dengan rumusan yang ada di sini. Dapat hasil, cari nilai mutlak Fx-nya, kita cek, oh ternyata belum ya ini ya, 006, kan maunya 003, 001, lebih kecil daripada 001, berarti belum. Masuk iterasi yang kelima. Iterasi yang kelima nilai X-nya ambil dari GX iterasi yang keempat. Terus Anda hitung nilai GX-nya, cari nilai mutlak Fx. Oh ya, ini juga belum, masih 002. Lanjut ke iterasi yang keenam. Di iterasi yang keenam, nilai dari X di iterasi keenam itu sama dengan GX di iterasi 5. Terus Anda hitung nilai GX iterasi keenam, hitung nilai mutlaknya. Ternyata dari sini nilai mutlaknya itu sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 3. Jadi kalau dilihat yang ini, angka ini sudah lebih kecil dari 10 pangkat min 3. Berarti stop. Proses iterasinya berhenti. Nah, dari sini akan kita lihat berarti nilai X terakhir yang ini merupakan akar dari X min akar X min sin X sama dengan 0. Dari fungsi Fx itu. Jadi kalau Anda lihat X yang berikutnya itu dari ini. Dari GX yang sebelumnya ini juga loh. Ini metode iterasi satu titik. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bu, ini misalkan ya, kalau GX-nya itu kalau akar X minus sin X berarti nggak apa-apa? Ya enggak boleh, nak. Kalau itu kan dari ini lihatnya. Kalau ini, kalau yang dipindah selain X yang dipindah ke ruas kanan kan, yang awalnya min-min kan jadi plus-plus. Oh, Kalau ini menjadi akar X min sin X, berarti yang awalnya di sini cuma min akar X ditambah sin X. Ya tetap melihat dari fungsi Fx-nya ini. Berarti kalau misalkan kalau GX-nya bukan kayak gitu, berarti nggak apa-apa tuh, Bu. Bukan ini Bukan maksudnya. angka X plus sin X Nggak itu. apa-apa. Tapi tetap harus dari persamaan ini. Jadi misalkan aja ya, tapi saya tidak jamin ya, nanti ketemunya konvergen enggak jamin. Jadi harus dilihat lagi memang kalau gini. Misalkan saya ngambilnya dari yang akar X gini. Berarti yang akar X saya pindah ke kanan, itu kan saya punya X min sin X, itu kan sama dengan akar X. Ini kan.
karena dipinginkan itu cuma X sama dengan GX, kan tujuannya mau membuat bentuk X sama dengan GX, gini. Maka yang akar X ini, akarnya harus saya hilangkan dengan cara bagaimana? Saya kuadratkan dua sisi. Berarti saya punya X itu sama dengan X min sin X dikuadratkan. Ini juga boleh. Ini yang sebagai GX. Cuma saya nggak bisa jamin gitu apakah ini nanti konvergen atau enggak. Kalau mau cek ya coba dicek aja. X min sin X dikuadratkan kalau diturunkan apa hasilnya. Jadi saya punya apa? 2 X min sin X dikalikan dengan 1 min cos X. Itu coba Anda masukkan pada selang antara 2 sampai dengan 3 itu dia konvergen apa enggak atau nilainya lebih kecil daripada 1 apa enggak. Kalau lebih kecil dari 1 pasti akan konvergen, tapi kalau lebih besar dari 1 ya bisa konvergen bisa divergen. Jadi kayak ini pun tadi kan saya nggak ngecek ya. Kalau ini apa turunannya apa ini setengah X pangkat min setengah plus cos X. Ya kalau Anda mau memastikan bisa dicek antara 2 sampai dengan 3 bagaimana kondisinya. Tapi kalaupun dia misalkan tidak memenuhi, kalau tidak memenuhi itu artinya masih bisa konvergen, masih bisa juga divergen gitu. Jadi tidak bisa dipastikan. Berarti kalau saya kayak gitu trial error aja. Oh ternyata kebetulan kondisinya misalkan ini nggak ketemu bahwa G aksennya itu dia lebih kecil daripada 1. Ternyata setelah saya coba sudahlah saya nyoba aja. Oh ternyata dilihatnya ini kondisinya menuju ke konvergen. Taunya dari mana sih? Kita lihat dari fx ini ya. Fx-nya semakin lama itu nilainya semakin mengecil mengecil mengecil. Kan kalau fx-nya sama dengan 0 itu berarti akar yang kita cari itu ketemu gitu kan. Makanya yang mendekati 0 apa enggak ini dilihat ternyata dia semakin mengecil. Jadi memang ini indikatornya dia konvergen. Gitu. Bagaimana? Ini untuk jawabannya yang metode iterasi ini mesti pakai kalau di kalkulator itu satuannya radian bukan derajat. Ya, kalau trigonometrinya pakai radian, jangan derajat. Soalnya duanya ini bukan 2 derajat. Kan ini X-nya itu 2. Duanya ini kan 2 bilangan atau bukan 2 derajat. Makanya ini dipakainya dalam radian kalau dalam hitungan. Oke, Bu. Ada lagi mungkin? Permisi Bu, mau bertanya. Boleh. Ini kan fx-nya kan saya kan coba masukin ke rumus yang x min akar x sin x itu kan Bu. Itu kok hasilnya beda. Masa? Fx-nya dimasukkan ke x min akar x min sin x ya? Iya Bu. Beda? Berapa Beda, Bu. hasilnya? Saya coba yang iterasi pertama itu 0,550 sekian. Saya tadi ngitungnya sih pakai Excel ya. Sebentar, tak coba pakai ngitungan kalkulator biasa. Ya, semoga nggak salah ya. Yang lainnya mungkin ada yang nyoba sudahan. Dimasukkan X-nya 2 ya? Iya. X-nya 2, saya tunggu. Lain, Bu, jawabannya. Lain ya. X-nya, lain. Saya tadi nggak cek biasa sih, saya tunggu ya. Ini Kalau hitungan saya benar, Bu. sama ya? Sesuai dengan iya.
Gini, mungkin itu tadi ngitungnya pakai apa yang nilainya lain itu? Ini tadi saya barusan ngitung pakai kalkulator lain, hasilnya sama, Bu, Nah, 0,3. yang kalkulator yang tadi hasilnya 0,5 itu pasti masih dalam derajat. Coba dicari ini ya, modenya ya. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya, jadi modenya masih derajat. Makanya ini tadi saya mau memastikan aja. Cara ngelihatnya bagaimana, Bu? Coba gini. Coba diklik gitu ya. Kalau sin Anda masukkan cuma 90, hasilnya 1, itu berarti dia modenya ini masih mode derajat. Jadi diganti ke radian. Nah, kalau sin 90 itu hasilnya tidak sama dengan 1, itu berarti kalkulatornya sudah benar. Sudah dalam bentuk radian. Nah, itu yang harus dicek ya. Ya, mungkin ada lagi yang bisa Ya, kita Bu. diskusikan. Misi, Bu, mau bertanya. Boleh. Kalau misalnya kriteria berhentinya itu pakai angka signifikan, berarti kita untuk pengurangannya itu pakai yang X atau yang GX, Bu? Yang X. Oh, yang X ya, Bu. Ha-ha. Terus nilai tapi tetap sama ya. Nanti X untuk iterasi selanjutnya itu memakai GX dari iterasi sebelumnya ya. Iya, itunya tetap sama. Jadi nanti misalkan nih ya, misalkan kriteria berhentinya bukan ini. Kok hilang? Sebentar. Malah hilang. Nah, kriteria berhentinya misalkan aja ya, bukan ini. Tak cari dulu ya. Misalkan aja 3 angka signifikan gini. Ya berarti ini nanti ini nggak usah dihitung yang di sini. Anda menghitung nilai dari epsilon A. Nilai mutlak epsilon A dalam persentase. Iterasi pertama kan belum bisa dihitung. Iterasi yang kedua Anda hitung. Berarti iterasi sekarang dikurangi dengan iterasi sebelumnya. Dikurangi iterasi sebelumnya, dibagi dengan iterasi sekarang, kalikan 100%. Nah, ini di sini saya dapatkan, jadi yang dilihat di X, ini yang kita lihat. Ini saya dapatkan 13,92 sekian persen. Ini sudah ada persen ya. Berarti kan belum lebih kecil, kalau 3 angka signifikan kan berarti harusnya lebih kecil daripada 0,05% ya harusnya. Karena ini masih lebih besar. Oh, ini tandanya salah. Ini berarti lebih besar dari ini. Artinya lanjut iterasi ketiga. Iterasi ketiga jalannya bagaimana? Masih sama, karena kita bicara iterasi 1 titik, nilai X itu sama dengan GX di iterasi sebelumnya. Jadi sama. Kemudian dari sini, yang ini kan nggak perlu kita hitung. Karena kan kriteria berhentinya angka signifikan. Dari sini, Anda langsung hitung. Apakah ini sudah memenuhi? Kita cek. Saya punya 2,25414 dikurangi dengan 2,32351 bagi dengan 2,25414. Kalikan dengan 100%. Oh, di sini saya dapatkan 3,07 sekian persen. Masih lebih besar daripada epsilon S. Dari sini ini kan dihitung ya, epsilon S-nya berarti sama dengan 0,05%. Berarti lanjut pada iterasi keempat. Iterasi keempat, X-nya dihitung dari apa? X itu sama dengan GX dari iterasi ketiga. Jadi kita dapatkan hasilnya itu. Sehingga kita peroleh nilai epsilon A-nya 2,27684. Saya kurangi dengan 2, kasih keempat ya. 25414 ini dibagi dengan 2,27684 kalikan 100%. Tuh, saya dapatkan ini sudah 0,9 sekian. Tapi masih lebih besar daripada epsilon S.
Lanjut iterasi kelima. Iterasi kelima dihitung X sama dengan GX iterasi 4. Berarti ini. Hasil yang dapat ini kita cek lagi. 2,26985 saya kurangi dengan 2,27684. Ini saya bagi dengan 2,26985. Kalikan dengan 100. Oh, dapatnya masih 0,3%. 0,306 sekian. Lebih besar daripada epsilon S. Berarti GX-nya dihitung ya, sorry tadi nggak ngitung GX sama sekali. GX-nya dihitung dengan X-nya pada iterasi ini. Masukkan ke sini tadi. Akar dari 2,26985 ditambah dengan sin 2,26985. Dapat GX. GX dapat, nilai GX iterasi 5 ini akan sama dengan nilai X pada iterasi yang ke-6. Nah, dari sini Anda kembali hitung 2,27205 saya kurangi dengan 2,26985 ya, kita bagi dengan 2,27205 kalikan dengan 100%. Saya dapatkan hasilnya ini masih 0,096 sekian persen, lebih besar daripada epsilon S. Ya, jadi dalam hal ini kita belum bisa, itu kan Anda harus lakukan iterasi ke-7. Pada saat melakukan iterasi ke-7, di iterasi yang ke-6 ini nilai GX-nya harus dihitung dulu. GX-nya dihitung dengan X-nya ini. Dapat hasilnya ini. Nah, X di iterasi ke-7 itu sama dengan 2,27137. Hitung lagi nilai epsilon A-nya. 2,271 dapat 37 dikurangi 2,27205 dibagi 2,27137. Kalikan dengan 100%. Oh, masih belum ternyata. Ini masih 0,0299%. Masih lebih besar daripada epsilon S. Berarti Anda harus lakukan iterasi yang ke-8. Nah, iterasi ke-8 dihitung GX-nya ini. Dihitung GX-nya. Saya ini nggak ada kalkulator saintifik. Terus kalkulator handphone saya kok dalam bentuk radian ya. Dalam bentuk derajat. Saya kok nggak bisa merubah. Ada yang bisa bantu saya? Berapakah nilai GX-nya itu? Ada yang bisa bantu saya di sini? Nilai GX-nya berapa? Di iterasi yang ke-7. Dengan memasukkan X-nya adalah 2,27137 ke dalam persamaan ini. Akar X plus sin X. 2,27158. 2,27158. Nah, jadi dari sini nanti di iterasi ke-8 nilai X-nya sama dengan itu 2,27158. Nah, kita hitung lagi nilai epsilon A-nya. 2,27158 saya kurangi dengan 2,27137 dibagi dengan 2,27158. Jangan lupa kalikan dengan 100%. Nah, sudah lebih kecil daripada ini, ketemunya 0,000, nolnya 2 kan sudah 9,2 sekian. Nah, ini sudah lebih kecil daripada epsilon S. Berarti stop. Di stop, ini adalah hasil akarnya.
Ini kalau kita menggunakan metode iterasi satu titik. Dengan kriteria berhentinya dia di sini adalah angka signifikan. Ya, proses iterasinya sama, kriteria berhenti aja yang berubah, ini yang berbeda. Jadi proses iterasinya masih sama menggunakan rumusan bahwa X itu sama dengan GX. Jadi ini X sama dengan GX. Ini proses iterasinya. Jadi kalau Anda lihat di algoritmanya tadi, dia nulisnya ini sih. Supaya kelihatan ini ya. Jadi X iterasi ke I plus 1 itu sama dengan nilai G pada iterasi ke I. Jadi nilai X pendekatan iterasi kedua itu sama dengan GX di iterasi 1. X iterasi 3 sama dengan GX iterasi 2. Demikian seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu metode iterasi satu titik. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi sampai di sini. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut satu metode lagi, yaitu metode Newton-Raphson. Ini metode terakhir ya dalam pencarian akar. Minggu depan kita sudah bicara hal yang lain lagi. Pada metode Newton-Raphson, hampir sama seperti di iterasi satu titik, tebakan awal yang diperlukan cuma satu. Jadi kalau pada metode terbuka itu, ada 3 metode ya. Kalau di metode second itu kita butuh 2 tebakan awal, tapi tidak harus ngurung akar. Tapi kalau pada iterasi satu titik dan Newton-Raphson, Anda cuma perlu 1 tebakan awal. Nah, kalau di Newton-Raphson ini pendekatannya itu diperoleh dari garis singgung titik XI yang ada pada kurva. Terus kemudian iterasi berikutnya itu kita samakan atau garis singgung ini dipotongkan dengan sumbu X. Itu yang akan menjadi iterasi berikutnya, yaitu XI plus 1. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini, ini misalkan saya punya XI gitu ya. Kemudian di sini saya cari FXI-nya. Di FXI ini saya cari garis singgungnya, persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgung ini, perpotongan garis singgung dengan sumbu X, itu yang akan menjadi pendekatan berikutnya. Jadi yang akan menjadi pendekatan berikutnya itu adalah perpotongan garis singgung dengan sumbu X. Jadi garis singgungnya ini harus melalui XI, FXI. Titik yang ada pada kurva itu. Nah, ini nanti rumusan yang akan Anda gunakan ya. Jadi kalau persamaan garis singgung kan kita punya Y sama dengan FXI, itu Y min FXI itu sama dengan F aksen XI dikalikan X min XI. Nah, tadi karena dia memotong pada sumbu X di titik XI plus 1,0, berarti Y-nya 0, X-nya menjadi XI plus 1, kita substitusikan ke sini, akhirnya kita dapatkan. Ini yang akan menjadi rumusan dalam proses iterasi pada metode Newton-Raphson. Jadi saya untuk mencari nilai X pada iterasi ke I plus 1, itu menggunakan data-data yang ada pada iterasi ke X, yaitu XI, iterasi ke I, yaitu XI, FXI, dan F aksen XI. Nah, ini karena ada X aksen, berarti pengetahuan Anda tentang turunan itu sangat diperlukan di sini. Jangan sampai, kalau turunannya salah, ya pasti nanti nilainya ini akan jadi salah. Ya, jadi jangan sampai lupa dengan proses atau cara mendapatkan turunan derivatif fungsi.
Algoritmanya ya sederhana aja sih. Pertama Anda menentukan tebakan awalnya, kemudian hitung pendekatan akar itu dengan menggunakan rumusan ini. XI dikurangi dengan FXI dibagi F aksen XI itu untuk mendapatkan XI plus 1. Nah, proses 2 ini kita ulangi terus sampai akhirnya Anda mendapatkan sesuai dengan kriteria berarti yang diinginkan. Jadi langkahnya ini aja. Ini beberapa kondisi ya di mana Newton-Raphson itu divergen. Jadi kalau Anda lihat nggak kelihatannya, ini X0. X0 berarti kan dari X0 saya cari nilainya pada kurva di sini. Dari kurva ini tarik garis yang menjadi garis singgung kurva di titik X0, Fx0. Oops, sorry. Sebentar. Ini tarik garis singgungnya. Red gitu. Cari perpotongannya dengan sumbu X, dapat ini X1. X1 kembali dicari. Saya cari X1, cari X1, Fx1, kemudian tentukan garis singgung pada kurva yang melalui titik X1, Fx1. Ini tarik garis singgungnya. Memotong sumbu X-nya di titik X2. Ini dilanjutkan. Nah, kalau Anda lihat, ternyata prosesnya semakin lama, proses ini semakin menjauhi dari titik potong yang ada. Maka kita pastikan yang kondisi kayak gini ini adalah kondisi yang divergen. Yang ini pun juga ya, ini saking saya nggak terlalu terlihat ini. Jadi ini prosesnya dari X0 terus garis singgung dapat X1, mana X1-nya di sini. Cari garis singgung dapat X2. Ternyata kondisinya dia semakin lama semakin menjauhi dari yang diharapkan. Nah, yang ini juga, yang ketiga, yang keempat ini juga. Jadi ini ada beberapa hal di mana metode Newton-Raphson itu tidak bisa kita gunakan. Karena yaitu tadi kondisinya dia tidak konvergen. Yuk, sebagai contoh-contoh yang tadi, sekarang Anda menggunakan dengan metode Newton-Raphson. Nah, kalau Newton-Raphson ini kalau ketemu konvergen, biasanya dia cepet banget konvergennya. Dibandingkan metode terbuka yang lain, tuh metode Newton-Raphson biasanya lebih cepat. Biasanya ya. Ya kadang ada kalanya ya enggak juga gitu ya. Sama ada kalanya. Ini sebagai contoh. Jadi saya punya fx-nya adalah ini x min akar x min sin x, terus mau mencari akar yang terletak di antara 2 sampai dengan 3, di mana kriteria berhentinya adalah nilai mutlak fx harus lebih kecil daripada 10 pangkat min 3. Jadi lebih kecil daripada 0,001. Ya. Kita pakai ini. Kalau yang ini kan tidak perlu Anda ubah dalam GX, tapi Anda harus cari turunannya. Jadi kalau ini Fx, yang ini adalah F aksen. Jadi Anda harus ingat, turunan X itu 1. Turunan akar X itu kita akan dapatkan, itu kan X pangkat setengah gitu ya. Berarti kalau saya tuliskan di atasnya ini kan ini 1 min setengah X pangkat min setengah. Kan setengah dikurangi 1. Dikurangi dengan turunan dari sin itu adalah cos. Nah, dari sini bisa ke sini. Ini pangkat min itu saya bawa ke bawah aja. 1/2 dari 2 akar X. Nah, ini kalau sudah dapat, maka langkah selanjutnya Anda tinggal mencari saja nilai-nilainya. Jadi ini kita buat tabel. Oh, kriteria berhentinya dulu apa ini? Nilai mutlak Fx harus lebih kecil daripada 10 pangkat min 3. Berarti di tabel saya perlu tahu nilai X, Fx, dan F aksen X. Ya. Karena tadi kan rumusannya gitu. Jadi tadi kita dapatkan bahwa
XI plus 1 itu sama dengan XI dikurangi dengan FXI dibagi F aksen XI. Ini sudah tadi ya, kita coba ya cek dengan cara yang apa ini, nilai awalnya sama, ambil aja 2 gitu. 2 masukkan ke sini. 2 min akar 2 dikurangi dengan sin 2. Dihitung, ketemunya ini. Min 0,32351. Ini fx-nya. Kemudian Anda hitung f aksen x. X-nya masukkan 2 ke sini. 1 min 1/2 akar 2 dikurangi dengan cos 2. Saya hitung. Dapat ini. Nah, sebelum masuk ke iterasi yang berikutnya, sebenarnya Anda lihat dulu kriteria berhentinya. Sesuai enggak? Ini kan ada fx. Saya cari nilai mutlaknya, oh masih 0,3. 0,3 ini kalau kita lihat dia kan berarti masih lebih besar daripada 10 pangkat negatif 3. Nah, kalau sudah lebih besar daripada 10 pangkat negatif 3, maka ya mau enggak mau Anda harus lakukan iterasi yang kedua. Iterasi kedua dilakukan. Nah, di iterasi kedua, saya hitung ini. X yang ada di sini, saya hitung dengan rumusan ini. Jadi saya punya 2, saya kurangi dengan min 0,32351 dibagi dengan 1,06259. Dapatnya 2,30445. Dari nilai ini, kita mau lihat cukup apa enggak. Hitung dulu fx-nya. Hitung. Oh, fx-nya 0,04368. Lihat di kriteria berhenti. Kriteria berhentinya masih lebih besar daripada 10 pangkat min 3. Berarti Anda harus lakukan iterasi yang ketiga. Pada saat saya mau melakukan iterasi yang ketiga, saya harus hitung f aksen 2,30445. Cari dulu. Jadi ini, di sini ini Anda cari memasukkan nilai X-nya ini. Dihitung. Ketemunya 1,34022. Dari angka yang ada ini, kita hitung iterasi yang ketiga, nilai X-nya. X iterasi kedua dikurangi dengan Fx iterasi kedua dibagi F aksen X di iterasi kedua. Oke. Mana? Nggak keluar. Nah, ini dapatnya 2,27186. Kemudian dari ini kita hitung fx-nya. Oh, kalau saya mutlakkan ternyata hasil dari fx ini sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 3. Nah, jadi dari sini kita hentikan. F aksennya perlu dicari, Bu. Nggak usah kalau kayak gini. Karena F aksen itu kan kita perlu cari saat Anda mau mencari nilai X di iterasi berikutnya. Tapi karena ini sudah berhenti, berarti nilai X ini adalah yang merupakan akar dari Fx ini, X min akar X min sin X, dengan kriteria berhentinya adalah nilai Fx-nya lebih kecil daripada 10 pangkat min 3. Sudah kita dapatkan akarnya. Itu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, ini yang untuk fx yang terakhir itu besar 0,32351 ini dari mana, Bu?